Setiap pagi sebelum matahari benar-benar menampakkan wajahnya di sebuah gang sempit di pinggiran kota, seorang wanita parubaya bernama Bulastri sudah sibuk di dapur. Tangannya cekatan mengiris tempe, mencuci beras, dan menghangatkan nasi yang ia masak malam sebelumnya. Dapur itu mungil, hanya cukup untuk satu orang berdiri. Asap mengepul dari wajan yang digoreng dengan minyak bekas pakai, tapi aromanya tetap menggoda. Aroma tempe goreng yang hangat dan gurih. Bulastri adalah seorang pembantu rumah tangga. Sehari-harinya ia bekerja membersihkan rumah-rumah orang kaya di kompleks sebelah. Kadang ia pulang larut dengan tangan kapalan dan kaki pegal, tapi tetap pulang membawa senyuman. Yang selalu ia pikirkan setiap hari hanya satu, anak semata wayangnya, Raffi. Raffi masih duduk di bangku SMP. Usianya baru 13 tahun tapi sudah mulai menunjukkan perubahan sikap. Kalau dulu setiap pagi ia menyambut bekal dari ibunya dengan senang hati, sekarang ia hanya melemparkan pandangan singkat, mengambil kotaknya dengan enggan, dan pergi tanpa sepatah kata. "Raffi, ini bekalnya," ujar Bulastri lembut suatu pagi, menyerahkan kotak plastik biru yang mulai usang. Raffi hanya mengambilnya, tanpa menatap wajah ibunya. Iya, setiap hari isinya hampir sama. Nasi putih, tempe goreng, kadang ditambah sambal buatan sendiri yang pedas tapi nikmat. Tapi di sekolah, Raffi mulai merasa malu. Teman-temannya membuka bekal dengan bangga. Ayam goreng crispy, roti isi keju, bahkan sushi. Ia hanya duduk diam, lalu diam-diam membuang isi kotaknya ke tempat sampah, menyisakan bekas nasi yang menempel dan sedikit sambal yang sudah mengering. Ia tidak tahu bahwa setiap potong tempe yang digoreng ibunya adalah hasil dari pengorbanan besar. Malam sebelumnya, Bulastri seringkali tidak makan. Ia hanya duduk di pojok dapur, menyeruput air putih, lalu menyiapkan bahan untuk pagi esok. Di luar suara jangkrik bersahutan dan kadang terdengar tawa dari rumah-rumah mewah tempat ia bekerja. Tapi di rumah kecil itu hanya ada diam dan doa. "Maaf, ya nak, cuma bisa kasih ini," bisik Bulastri saat ia menutup kotak bekal dengan hati-hati, kadang menulis sesuatu di secarik kertas kecil, tapi tak pernah tahu apakah Raffi membacanya atau tidak. Raffi semakin tumbuh besar dan semakin enggan membawa bekal. Ia mulai meminta uang jajan, lebih suka jajan di kantin sekolah. Bulastri menurut saja, walau harus menyisihkan sedikit dari uang transport atau menambah waktu kerja mencuci baju tetangga agar bisa memberi uang jajan lebih. Tahun demi tahun berlalu, Raffi lulus sekolah lalu melanjutkan kuliah di luar kota. Ia jarang pulang dan kalau pulang pun lebih sering mengurung diri di kamar. Bulastri tetap dengan kebiasaannya, menyiapkan bekal setiap pagi jika tahu Raffi akan pergi, walau seringkali kotak itu dibiarkan begitu saja di meja dapur, tak tersentuh. Waktu berjalan, Raffi menjadi seorang pria dewasa. Ia lulus kuliah dengan nilai bagus, mendapat pekerjaan yang baik di sebuah perusahaan ternama, dan hidup mapan di kota besar. Ia pindah ke apartemen sendiri, mengenakan jas, dan berteman dengan orang-orang yang dulu hanya ia lihat di televisi. Ibunya semakin menua. Tubuhnya mulai membungkuk, wajahnya dipenuhi garis-garis halus yang menyimpan kisah panjang pengorbanan dan cinta. Tapi ia tetap bekerja, walau kini lebih pelan, lebih sering duduk daripada berdiri. Ia tak pernah meminta apapun dari Raffi, cukup tahu anaknya baik-baik saja, itu sudah cukup. Hingga suatu hari Raffi pulang karena mendengar kabar bahwa ibunya sakit. Ia masuk ke rumah kecil yang tak banyak berubah sejak dulu. Bau dapur masih sama, bau kayu, bau minyak goreng, dan tempe yang digoreng dengan cinta. Saat membersihkan kamar ibunya, ia menemukan sebuah kotak bekal plastik berwarna biru. Kotak itu sudah lusuh, tutupnya sedikit retak. Ia membukanya perlahan dan menemukan secarik kertas kecil yang terlipat rapi di dalamnya. Tangannya gemetar saat membuka kertas itu. Tulisan tangannya sudah mulai kabur tapi masih terbaca jelas. "Maaf ya nak, cuma bisa kasih ini, tapi ini dari puasa makan malamku. Ibu sayang kamu." Raffi terdiam. Matanya memanas, dadanya sesak. Kotak bekal yang dulu ia anggap sebagai lambang kemiskinan, ternyata berisi kasih sayang yang tak pernah habis, yang selalu penuh bahkan saat ibunya sendiri lapar. Ia menangis dalam diam, memeluk kotak itu seolah
ingin memeluk masa kecilnya kembali, tapi waktu tak bisa diputar, yang tersisa hanya penyesalan. Dan kotak bekal biru itu yang dulu sering ia buang isinya, kini jadi benda paling berharga dalam hidupnya. Sejak menemukan surat kecil di dalam kotak bekal biru itu, hidup Raffi seolah berhenti sejenak. Ia duduk lama di kamar masa kecilnya, menatap sekeliling dengan perasaan asing tapi akrab. Dinding yang dulu penuh coretan kini mulai pudar warnanya, jendela berdebu dan rak buku kayu di sudut kamar masih menyimpan buku-buku pelajaran lama yang pernah ia benci. Di ruang tengah ibunya terbaring lemah. Penyakit gula dan tekanan darah tinggi membuat tubuh Bu Lastri rapuh. Rambutnya sebagian besar sudah memutih dan geraknya lambat, seperti waktu yang sedang kelelahan. Raffi duduk di sisi ranjang. Ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia benar-benar memerhatikan ibunya dari dekat. Wajah itu tak muda lagi. Tangan yang dulu kuat mencuci, menyapu, dan memasak kini bergetar saat menggenggam cangkir teh. Mata yang dulu penuh semangat kini tampak sayu, tapi tetap memancarkan ketulusan yang sama. "Bu," kata Raffi pelan. Bu Lastri menoleh pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Kamu udah makan, Nak?" Pertanyaan itu membuat Raffi tercekat. Ia ingin menjawab sudah, tapi kata-kata itu terasa berat di mulutnya. Ia teringat masa kecil, saat ibunya selalu memastikan ia makan lebih dulu, bahkan saat ibunya sendiri menahan lapar. "Belum, Bu. Aku masakin ya." Bu Lastri tersenyum. "Nggak usah repot-repot, Raffi. Kamu capek kerja. Tapi sekarang giliran aku." "Bu," jawab Raffi. Ia berdiri, berjalan ke dapur dan mulai membuka lemari satu persatu. Isinya sederhana. Sebungkus beras, beberapa butir telur, dan sebungkus tempe yang sudah agak layu. Air mata Raffi jatuh begitu saja. Selama ini ia hidup nyaman di apartemen mewah, makan makanan enak, minum kopi mahal setiap pagi. Sementara ibunya masih hidup dengan seadanya, tetap hemat, tetap sederhana, dan tetap memikirkan dirinya. Ia memutuskan untuk tinggal beberapa hari. Pekerjaannya bisa ditunda, pikirnya. Ia ingin menebus waktu, meskipun ia tahu tak semua bisa dibayar kembali. Setiap pagi Raffi mencoba membalikkan peran. Ia memasak sarapan, mengurus rumah, bahkan mencuci pakaian ibunya. Tapi ia sadar, menjadi seperti ibunya bukanlah hal yang mudah. Tangan-tangannya kasar oleh cucian, matanya lelah oleh pekerjaan rumah tangga. Padahal ibunya dulu melakukan semua itu setiap hari bertahun-tahun tanpa mengeluh. Suatu pagi ketika Raffi sedang menyapu halaman kecil di depan rumah, seorang tetangga menghampirinya. "Raffi ya?" tanya wanita setengah baya itu. "Wah, sudah besar. Sudah jadi orang hebat ya sekarang?" "Alhamdulillah, Bu," jawab Raffi, tersenyum kaku. "Tahu nggak, ibumu dulu sering cerita tentang kamu. Katanya kamu pinter, rajin, bakal jadi orang sukses. Waktu kamu masuk kuliah, dia sampai kerja tambahan nyetrika baju tetangga-tetangga cuma biar bisa beli kamu tas baru. Padahal dia sendiri udah capek banget, tapi mukanya seneng terus." Raffi hanya bisa diam. Perasaannya campur aduk. Malu, bersalah, haru, semuanya berputar di dalam dadanya. Malamnya ia kembali duduk di samping ranjang ibunya. "Bu, kenapa nggak pernah cerita?" tanya Raffi lirih. "Cerita apa, Nak?" "Kalau ibu sampai nggak makan malam, kerja tambahan, puasa demi bekal aku, kenapa nggak pernah cerita?" Bu Lastri tersenyum memandang langit-langit kamar. "Karena kamu nggak perlu tahu. Ibu cuma pengen kamu sekolah, makan yang cukup, dan jadi orang baik. Kalau kamu tahu semuanya nanti kamu ngerasa beban." Raffi menunduk menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Aku nyesel, Bu. Dulu aku buang bekal itu, aku malu. Aku nggak tahu kalau ternyata ibu nggak makan demi bekal itu." Bu Lastri hanya tertawa pelan. Namanya juga anak-anak, dulu ibu juga begitu sama ibu-ibu. Tapi nanti kamu akan ngerti rasanya. Jadi orang tua itu aneh, Nak. Kita rela kelaparan asal anak kita kenyang. Kita rela capek asal mereka bisa tidur nyenyak. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai menata kembali hatinya. Ia memutuskan untuk lebih sering pulang. Ia membelikan ibunya tempat tidur baru yang lebih empuk, memperbaiki dapur, dan bahkan menyewa seorang perawat paruh waktu untuk membantu menjaga ibunya. Namun ada satu hal yang ia simpan dengan hati-hati, kotak bekal biru itu dan surat kecil di
Dalamnya kini berada di lemarinya, tersimpan seperti harta karun. Di antara semua pencapaiannya, gelar sarjana, piagam penghargaan, kontrak kerja bernilai tinggi, justru benda sederhana itulah yang paling berharga. Bukan karena bentuknya, tapi karena isinya. Cinta yang diam-diam, kasih yang tak bersuara, dan pengorbanan yang tak pernah diminta balasannya. Dan Raffi sadar, selama ini ia bukan sukses karena pintar semata, tapi karena ada satu tangan yang selalu menguatkan dari balik layar. Tangan yang selalu memasukkan tempe goreng ke dalam kotak bekal, meski perut sendiri keroncongan. Tangan itu kini mulai gemetar, tapi Raffi bersumpah, selama ia hidup, tangan itu tidak akan pernah bekerja sendirian lagi. Setelah seminggu tinggal di rumah ibunya, hati Raffi perlahan mulai berubah. Bukan hanya perasaan bersalah yang tumbuh, tapi juga kesadaran yang semakin dalam. Ia tidak hanya melihat ibunya sebagai orang tua, tapi sebagai manusia yang penuh perjuangan, yang telah melewati badai demi badai sendirian, demi dirinya. Pagi itu, matahari menyelinap malu-malu lewat jendela rumah tua mereka. Suaranya lembut, tidak terlalu panas, hanya cukup untuk menghangatkan udara yang dingin. Raffi bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di dapur, tempat ibunya dulu menghabiskan sebagian besar waktunya, dan mulai menyiapkan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, bekal untuk ibunya. Ia memasak perlahan. Menggoreng tempe dengan api kecil agar tidak terlalu gosong, menanak nasi hingga benar-benar matang, dan menyiapkan sambal yang ia buat berdasarkan ingatannya tentang rasa sambal buatan ibunya dulu. Tak lupa, ia menyelipkan sepucuk kertas kecil di dalam kotak makan yang sederhana itu. Ketika ibunya bangun dan duduk perlahan di kursi ruang makan, Raffi menyerahkan kotak bekal itu. "Ini buat ibu," katanya pelan, tersenyum. Bu Lastri terdiam. Tangannya gemetar saat membuka kotak makan. "Itu?" Di dalamnya ada tempe goreng yang masih hangat, nasi putih yang pulen, dan sambal merah menyala yang wangi. Dan tentu saja secarik kertas yang dilipat rapi. Ia membukanya pelan-pelan. Di sana tertulis, "Sekarang giliran aku, Bu. Bekal ini nggak seberapa, tapi ini dari hati yang ingin menebus waktu. Terima kasih karena sudah selalu mengisi kotakku, bahkan saat perut ibu kosong. Maaf karena aku baru paham sekarang." Bu Lastri membaca surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Raffi dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ada haru, bangga, dan cinta yang dalam. Raffi duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangan itu. Tangan yang dulu kuat, kini mulai lemah, tapi tetap hangat. Hari-hari selanjutnya, Raffi memutuskan untuk bekerja dari rumah lebih sering. Ia mengatur jadwal kerja dengan kantornya, meminta izin untuk tidak terlalu sering keluar kota. Ia tahu waktu bersama ibunya sekarang lebih berharga dari rapat manapun. Pekerjaan bisa diganti, tapi waktu tidak. Ia mulai membawa ibunya ke rumah sakit secara rutin, membelikan obat terbaik, dan bahkan memperbaiki rumah sedikit demi sedikit. Atap yang dulu bocor kini diganti, dapur yang dulu sempit diperluas, dan kamar ibunya dibuat senyaman mungkin. Tapi semua itu belum cukup untuk membalas semua yang pernah ibunya lakukan. Suatu sore mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. "Ibu nggak nyangka ya, Raffi bisa kayak gini sekarang," ucap Bu Lastri pelan. "Semua karena ibu," jawab Raffi. "Kalau bukan karena bekal-bekal ibu, mungkin aku udah berhenti sekolah sejak SMP." Bu Lastri tertawa kecil. "Ah, cuma tempe sama nasi, Nak. Nggak seberapa." Raffi menatap ibunya dalam-dalam. "Tapi buat saya, itu bukan cuma tempe dan nasi. Itu doa, itu cinta, itu puasa makan malam yang nggak pernah saya tahu." Seketika suasana menjadi hening. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati dari kebun kecil di samping rumah. Raffi memejamkan mata sejenak, mencoba merekam momen itu dalam ingatannya. Ia tahu waktu terus berjalan dan ibunya tidak akan selamanya ada. Tapi selama ia masih diberi kesempatan, ia akan terus membalas bekal-bekal itu. Bukan hanya dengan makanan, tapi dengan kasih yang tak kalah tulus. Beberapa bulan kemudian, Raffi mengajak ibunya tinggal bersamanya di kota. Ia telah membeli rumah kecil dengan taman di belakang agar ibunya bisa berkebun seperti dulu. Meski awalnya ragu, Bu Lastri akhirnya setuju.
Ia merasa mungkin sudah waktunya ia menikmati sedikit dari hasil kerja kerasnya selama ini, hasil dari setiap butir nasi dan potong tempe yang ia siapkan bertahun-tahun. Setiap pagi, giliran Raffi yang kini menyiapkan bekal. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya. Ia masih menyelipkan surat kecil, entah itu ucapan terima kasih, lelucon ringan, atau sekadar, "Ibu jangan lupa makan ya, aku sayang ibu." Dan kotak bekal itu masih sama, kotak plastik biru yang dulu penuh kenangan kini kembali penuh. Tapi bukan dengan tempe dan nasi saja, melainkan dengan cinta yang kini mengalir dari dua arah. Bekal itu dulu adalah tanda cinta yang diam. Sekarang, bekal itu jadi pengingat bahwa cinta seorang ibu tidak pernah habis. Dan kini, cinta itu sedang ditumbuhkan kembali oleh anak yang akhirnya mengerti. Musim hujan datang dengan tenang. Hujan turun pelan-pelan di kota tempat Raffi dan ibunya kini tinggal. Rintik-rintiknya membasahi halaman belakang rumah kecil mereka yang sederhana namun hangat. Di bawah atap teras yang beratapkan seng baru, Bu Lastri duduk di kursi kayu sambil menyeruput teh hangat. Selimut menutupi kakinya dan wajahnya terlihat damai. Sudah setahun lebih sejak Raffi membawa ibunya pindah bersamanya. Hidup mereka jauh lebih baik dibanding dulu. Raffi sekarang bekerja sebagai kepala divisi di perusahaan besar dengan penghasilan yang bisa menghidupi lebih dari cukup. Tapi yang terpenting baginya bukan uang, melainkan waktu yang kini bisa ia berikan sepenuhnya untuk ibunya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Raffi menyiapkan sarapan dan bekal untuk ibunya. Ia selalu menyelipkan selembar kertas kecil, sebuah kebiasaan yang dulu ia remehkan, tapi kini ia jalani dengan penuh kesungguhan. Surat-surat kecil itu ia tulis dengan tangannya sendiri, kata-kata sederhana seperti, "Ibu, jangan lupa minum obat ya. Nanti sore aku pulang cepat, kita nonton TV bareng. Terima kasih sudah melahirkanku." Setiap surat disimpan ibunya di dalam kotak kayu kecil di lemari kamar. Kadang Bu Lastri membacanya kembali, satu persatu saat sedang sendiri, dan setiap kalimat membuat hatinya hangat. Tak jarang ia tersenyum sendiri atau diam-diam meneteskan air mata, namun waktu tidak bisa disuap. Semakin hari tubuh Bu Lastri semakin lemah, langkahnya makin pelan, nafasnya makin pendek, dan dokter pun mulai berkata jujur, "Ini bukan soal obat lagi, Pak Raffi. Ibu Anda hanya butuh istirahat yang cukup dan cinta yang terus-menerus menguatkan." Dan itulah yang dilakukan Raffi. Ia mulai mengurangi jam kerjanya. Beberapa kali ia menolak tawaran promosi karena tidak ingin jauh dari rumah. Banyak orang menganggapnya bodoh, menyia-nyiakan karier yang cemerlang. Tapi bagi Raffi, karier bukan segalanya. "Kalau bukan aku yang jagain ibu, siapa lagi?" ujarnya suatu kali kepada atasannya. Malam-malam mereka sering dihabiskan berdua, bercerita tentang masa lalu. Tentang waktu Raffi masih kecil, tentang sepatu bekas yang dibeli Bu Lastri di Pasar Loak, tentang momen-momen kecil yang dulu tampak biasa, tapi sekarang terasa sangat berarti. Suatu malam Bu Lastri memanggil Raffi dengan suara lemah. "Raffi, sini sebentar nak." Raffi yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja langsung bergegas. Ia duduk di sisi tempat tidur menggenggam tangan ibunya. Ibu nggak nyangka bisa hidup senyaman ini di usia tua. "Dulu ibu cuma mikir, gimana caranya kamu bisa makan, sekolah, dan gak merasa kekurangan." Raffi tersenyum. "Ibu berhasil, lebih dari berhasil." Bu Lastri menarik nafas dalam. "Tapi ibu tahu, umur ibu gak lama lagi. Kalau nanti ibu udah gak ada, kamu jangan sedih ya nak." Kalimat itu seperti petir di dada Raffi. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat, menahan air mata. "Jangan ngomong gitu Bu, ibu masih kuat, masih banyak yang bisa kita lakuin bareng." Bu Lastri hanya tersenyum. "Kamu tahu nggak Raffi, warisan ibu untuk kamu bukan harta, bukan rumah, bukan tabungan. Tapi, warisan ibu adalah bekal. Bukan bekal makanan, tapi bekal hidup." Raffi mengerutkan kening. "Ibu ajari kamu untuk bertahan, untuk menghargai rezeki sekecil apapun. Ibu ajari kamu, walau lewat tempe goreng dan nasi putih, bahwa cinta itu bukan tentang kemewahan. Itu warisan ibu yang paling ibu banggakan." Air mata Raffi akhirnya jatuh. Ia menunduk, menempelkan kepalanya di lengan ibunya seperti anak kecil yang sedang mencari pelukan.
Beberapa minggu setelah percakapan itu, Bulastri menghembuskan nafas terakhirnya di pagi yang tenang. Ia pergi dalam tidur dengan senyum kecil di wajahnya seolah sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Tidak ada tangisan histeris, hanya hening yang dalam dan rasa kehilangan yang tidak bisa diukur kata-kata. Di hari pemakaman, Raffi berdiri di depan pusara ibunya dengan setelan sederhana. Banyak orang datang, tetangga-tetangga lama, teman-teman kerja ibunya dulu, bahkan beberapa orang yang Raffi tak kenal tapi mengaku pernah dibantu oleh Bulastri. Di tangan Raffi tergenggam erat kotak bekal biru yang kini warnanya semakin pudar. Di dalamnya ia menyimpan surat kecil terakhir dari ibunya yang ia temukan di bawah bantal malam sebelum ibunya meninggal. Nak, terima kasih sudah membuat ibu merasa dicintai hingga akhir. Ibu bahagia karena bekal cinta yang dulu ibu berikan. Kini kembali ibu rasakan. Jangan berhenti berbagi bekal itu, ya, karena cinta sejati selalu kembali. Raffi menutup surat itu perlahan dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tersenyum di tengah duka. Sejak hari itu, Raffi mulai berbagi bekal kepada orang lain. Ia menyumbang ke panti asuhan, membantu anak-anak dari keluarga sederhana untuk tetap sekolah, bahkan membuka dapur kecil untuk memberikan makan gratis setiap Jumat. Setiap kotak makan yang ia bagikan, ia beri stiker kecil bergambar tempe goreng dan tulisan, "Dari bekal seorang ibu untuk dunia yang lebih hangat." Dan begitulah warisan itu terus hidup. Bukan dalam bentuk rumah mewah atau rekening bank, tapi dalam bentuk cinta sederhana yang dulu dibungkus dalam kotak makan plastik biru, yang kini membungkus hidup banyak orang dengan harapan. Karena warisan terbesar seorang ibu bukan apa yang ia tinggalkan, tapi apa yang ia tanam di hati anaknya. Beberapa tahun telah berlalu sejak kepergian Bulastri. Musim hujan datang dan pergi, tapi kenangan tentang ibu itu tetap menetap di hati Raffi, seperti ukiran yang tak bisa terhapus oleh waktu. Di sudut ruang kerja Raffi masih tergantung kotak bekal biru tua yang kini dimasukkan ke dalam bingkai kaca. Di bawahnya terdapat tulisan kecil yang ditempelkan, "Dari puasa seorang ibu, hidup anaknya berlanjut." Setiap kali Raffi memandang kotak itu, hatinya terasa hangat sekaligus berat. Kotak bekal itu bukan lagi sekadar benda. Ia adalah simbol pengorbanan, cinta tanpa suara, dan doa yang dijalankan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Raffi kini bukan hanya dikenal sebagai seorang manajer sukses, tapi juga pendiri sebuah yayasan kecil bernama Bekal Hati. Yayasan ini berfokus membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap sekolah dengan satu program khas yang menjadi ciri mereka, bekal pagi gratis. Setiap pagi sebelum anak-anak masuk kelas, mereka disambut oleh relawan dari yayasan yang membagikan kotak makan kecil berisi nasi, sayur sederhana, dan lauk tempe goreng. Tidak ada yang mewah, tapi semuanya hangat, bersih, dan penuh cinta. Raffi sendiri selalu datang sepekan sekali untuk menyambut anak-anak itu. Ia tersenyum pada tiap wajah kecil yang berbaris rapi dengan seragam seadanya, menggigil di bawah embun. Suatu pagi, seorang bocah laki-laki dengan baju seragam yang agak kebesaran menghampiri Raffi. "Om, ini siapa yang masak?" tanyanya polos. Raffi jongkok agar sejajar dengan mata si anak. "Relawan Om, kenapa nak?" Anak itu menggigit tempe gorengnya, lalu mengangguk puas. "Ini kayak masakan ibu saya sebelum beliau sakit." Raffi terdiam sejenak. "Ibunya sakit ya?" "Iya. Sekarang nggak bisa kerja lagi. Saya kadang nggak sarapan karena harus jaga adik. Tapi sekarang saya senang ada bekal." Kalimat sederhana itu menampar hati Raffi. Ia melihat dirinya sendiri dalam anak itu. Wajah kecil yang dulu sering menahan lapar, malu akan bekal sederhana, dan tak mengerti betapa berharganya cinta yang dibungkus dalam kotak plastik murahan. Raffi mengusap kepala anak itu dengan lembut. "Jaga adikmu baik-baik ya, dan terus sekolah. Bekal ini cuma awal, nanti kamu juga bisa jadi orang yang berbagi kayak ibumu." Anak itu tersenyum dan mengangguk. Program bekal pagi gratis menyebar. Dari 1 sekolah dasar menjadi 5, lalu 10. Banyak orang yang terinspirasi
dan mulai bergabung, menyumbang, atau menjadi relawan. Yang mereka bagikan memang hanya kotak-kotak makanan sederhana, tapi bagi anak-anak itu, bekal itu menyambung nyawa dan harapan. Raffi tahu ia tak bisa menyelamatkan semua orang, tapi setidaknya ia bisa mencegah satu anak membuang bekal seperti dirinya dulu. Dalam salah satu seminar sosial yang dihadirinya, Raffi diminta berbicara tentang motivasi hidupnya. Ia naik ke podium dengan membawa satu benda kecil yang membuat ruangan hening saat ia mengangkatnya tinggi. Ini, katanya sambil menunjuk kotak bekal biru dalam bingkai, adalah alasan saya berdiri di sini. Bukan ijazah luar negeri, bukan koneksi bisnis, tapi bekal dari seorang ibu yang rela tidak makan malam agar anaknya bisa bawa nasi dan tempe ke sekolah. Ia berhenti sejenak, suaranya mulai bergetar. Dulu, saya malu. Saya buang bekal ini diam-diam di sekolah. Saya pikir, tempe dan nasi bukan makanan keren. Tapi sekarang saya tahu, ini bukan soal lauknya, ini soal cinta, soal pengorbanan diam-diam yang tak pernah minta terima kasih. Seluruh ruangan terpaku, banyak yang mulai menyeka air mata diam-diam. Raffi melanjutkan, lebih pelan, lebih dalam. Kalau hari ini saya bisa berbagi bekal kepada ribuan anak, itu karena satu orang ibu yang dulu diam-diam lapar demi anaknya. Dan saya percaya di balik setiap anak yang sukses, pasti ada seseorang yang pernah berkorban dalam diam. Malam itu Raffi pulang dengan langkah tenang. Di rumahnya, yang kini sepi, hanya ada satu suara yang selalu ia dengar di dalam hati. Suara ibunya. Ia duduk di dekat bingkai kotak bekal, menyalakan lampu temaram dan mengambil sebuah buku catatan. Ia menulis, "Bu, aku tahu ibu mungkin tak melihat semua ini dari dunia yang sama, tapi aku yakin cinta yang ibu tanam dulu kini tumbuh di tangan anak-anak yang bahkan belum pernah ibu kenal. Bekal ibu tak pernah habis, Bu. Ia kini berpindah. Tangan menyambung nyawa dan menumbuhkan harapan. Ia menutup buku itu dan tersenyum. Di hatinya kotak bekal itu tak pernah kosong lagi. Kini ia penuh dengan makna, penuh dengan balasan, dan penuh dengan cinta yang telah menjelma menjadi warisan yang tak kasat mata. Karena cinta yang sejati tak akan pernah habis dibagi. Ia terus hidup dalam bentuk yang paling sederhana. Sebungkus nasi, sepotong tempe, dan hati yang tulus memberi. Pagi itu, awan menggantung rendah di langit kota. Angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Raffi duduk di bangku panjang depan rumah yayasan kecilnya, Bekal Hati. Ia memandangi pohon mangga yang mulai berbunga di halaman. Tangan kanannya memegang secangkir teh hangat, sementara pikirannya melayang ke masa-masa lalu, masa kecil yang penuh perjuangan, masa muda yang keliru, dan masa dewasa yang kini penuh syukur. Tak lama kemudian, seorang anak remaja berusia sekitar 15 tahun datang menghampiri dengan membawa sebuah amplop lusuh. Namanya Fadli, anak yang sejak kecil menerima bantuan dari program Bekal Hati. Ia salah satu anak yang paling rajin, selalu datang lebih awal, selalu mengucapkan terima kasih setiap menerima kotak bekal. "Om Raffi, ini buat Om," katanya, menyerahkan amplop itu sambil menunduk sedikit. "Apa ini, Fadli?" tanya Raffi sambil tersenyum. Fadli tampak malu-malu. "Tugas sekolah, Om. Disuruh nulis surat untuk orang yang paling berjasa di hidup kita." "Saya tulis buat Om." Raffi terdiam. Amplop itu terasa berat meski isinya hanya selembar kertas. Ia membuka perlahan dan membaca isi surat itu dengan suara pelan, suaranya tersendat-sendat sejak baris pertama. "Untuk Om Raffi, dari anak bekal pagi, Om." Raffi mungkin gak ingat waktu pertama kali saya ke yayasan ini. Saya datang waktu umur 9 tahun. Waktu itu, saya lapar, belum sarapan, dan malu karena baju seragam saya robek di bagian pundak. Tapi waktu saya datang, Om cuma senyum dan kasih saya kotak makan warna putih. Di dalamnya ada nasi, tempe goreng, dan sambal. Saya ingat Om bilang, "Makan ya biar kamu kuat sekolah." Hari ini dimulai dari perut kenyang dan hati senang. Saya makan sampai habis dan pulang sekolah saya masih ingat rasanya. Itu tempe terenak yang pernah saya makan. Bukan karena bumbunya, tapi karena rasanya hangat. Rasanya seperti ada yang peduli. Om Raffi mungkin nggak tahu sejak hari itu saya mulai semangat sekolah. Karena saya tahu setiap pagi ada bekal yang menunggu.
Tapi lebih dari itu, saya tahu ada seseorang yang percaya bahwa saya pantas mendapat kesempatan hidup yang lebih baik. Sekarang saya sudah kelas 3 SMP, ranking saya selalu masuk 5 besar. Saya mau jadi guru suatu hari nanti, supaya saya bisa ngajarin anak-anak lain, seperti Om ngajarin saya. Bukan lewat kata, tapi lewat tindakan. Terima kasih ya Om, buat semua bekal yang dulu dan yang sekarang. Tapi yang paling saya syukuri, bukan makanannya. Yang paling saya syukuri, Om gak pernah berhenti percaya bahwa anak kecil seperti saya bisa tumbuh besar dan punya masa depan. Dari anak bekal pagi, Fadli Raffi menyelesaikan surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka satu keputusan kecil yang dulu ia ambil untuk berbagi bekal sederhana seperti yang pernah diberikan ibunya telah menyalakan cahaya harapan dalam hidup anak-anak seperti Fadli. Terima kasih Fadli, ucapnya pelan. Om yang belajar banyak dari kamu. Fadli tersenyum dan duduk di sebelah Raffi. Mereka berdua diam sejenak, memandangi halaman yang mulai ramai oleh anak-anak kecil yang berdatangan untuk mengambil bekal pagi. Di antara suara tawa dan langkah kaki kecil yang berlarian, Raffi merasa ibunya ada di sana. Seolah-olah Bu Lastri sedang berdiri di bawah pohon mangga itu, tersenyum melihat anaknya tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya menerima cinta, tapi juga memberikannya kembali. Raffi menoleh ke Fadli. Kalau kamu jadi guru nanti, kamu mau ngajarin apa? Fadli menjawab mantap. Saya mau ngajarin anak-anak untuk nggak pernah malu menerima, tapi juga jangan lupa belajar memberi, sama kayak Om. Hari itu Raffi menulis sesuatu di buku catatannya. Masa depan ternyata tidak selalu datang dalam bentuk teknologi, gedung tinggi, atau gelar besar. Kadang masa depan datang dalam bentuk anak kecil yang kenyang dan bermimpi. Bekal yang dulu disiapkan dengan penuh air mata kini telah tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak anak. Warisan dari ibunya telah menjelma menjadi jalan hidup yang ia tempuh, jalan yang ia teruskan, dan kini jalan itu mulai ditapaki oleh anak-anak seperti Fadli. Malamnya sebelum tidur, Raffi membuka kembali kotak surat kecil yang ia simpan sejak lama. Di antara surat-surat ibunya, ia selipkan surat dari Fadli. Ia menatap langit-langit kamar sambil berbisik, Bu, bekal ibu tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga telah menyelamatkan banyak hidup lain. Dan sekarang, Bu, mereka yang dulu menerima, mulai belajar memberi. Lampu kamar dipadamkan, dan dalam gelap hanya satu cahaya yang menyala abadi di hati Raffi. Cahaya dari bekal cinta yang tak pernah padam. Karena cinta sejati saat diberikan dengan ikhlas akan hidup selamanya dalam bentuk yang tak kita duga. Pagi itu berbeda dari biasanya. Langit cerah, matahari bersinar lembut, dan angin berembus pelan menyapu dedaunan. Di halaman Yayasan Bekal Hati, anak-anak berdatangan lebih cepat dari biasanya. Hari ini adalah hari istimewa, hari ulang tahun. Yayasan yang ke-10, bendera warna-warni dipasang. Meja panjang diatur di halaman dengan makanan ringan dan kotak-kotak bekal spesial. Semuanya tampak semarak, tapi di tengah keramaian itu Raffi hanya duduk diam di beranda, memandangi halaman dengan tatapan jauh. Usianya kini hampir 40. Garis-garis halus mulai tampak di wajahnya, rambutnya mulai diselingi uban. Namun yang paling terasa adalah perubahan di dalam hatinya. Ia tidak lagi sekadar pria yang membalas pengorbanan ibunya, tapi kini ia adalah guru kehidupan. Bukan karena gelar, tapi karena pengalaman dan ketulusan. Fadli, yang kini sudah SMA kelas 2, berdiri di depan kerumunan anak-anak dan relawan. Ia mengenakan jas sekolah dan membawa mikrofon menjadi pembawa acara-acara kecil mereka. Selamat pagi semua, serunya lantang. Hari ini kita rayakan bukan hanya ulang tahun yayasan kita, tapi juga 10 tahun perjalanan cinta dari satu kota bekal. Tepuk tangan menggema, anak-anak berteriak senang. Tapi di tengah senyum itu, Fadli melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Aku ingin ajak kita semua mengingat seseorang yang jadi alasan kita semua bisa ada di sini. Seseorang yang memulai semuanya dari kenangan dan luka yang ia ubah. Jadi harapan. Ia menatap ke arah beranda tempat Raffi duduk. Om Raffi,
Ini untukmu. Raffi berdiri perlahan, tampak terkejut. Ia tak tahu bahwa hari itu bukan hanya ulang tahun yayasan, tapi juga hari penghargaan untuknya. Fadli lalu mengajak anak-anak membawakan sesuatu, sebuah kotak bekal berukuran besar yang dibungkus kain batik. "Om," kata Fadli sambil tersenyum, "ini simbol dari kami semua. Sebuah bekal untukmu, bukan berisi makanan tapi berisi harapan, surat, dan mimpi dari anak-anak yang telah Om bantu selama ini." Raffi membukanya perlahan. Di dalamnya puluhan kertas kecil terlipat rapi. Setiap lembar adalah tulisan tangan anak-anak, ucapan terima kasih, gambar-gambar sederhana, doa-doa polos dari anak-anak yang dulu menerima bekal pagi dari tangan Raffi. Salah satu surat dibacanya pelan. "Om Raffi, aku mau jadi dokter biar bisa ngobatin orang yang sakit kayak ibu. Makasih udah kasih aku makan dan semangat. Doain aku ya Om." Raffi tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, menutup wajahnya sejenak, lalu berdiri dan berbicara. "Saya tidak pernah menyangka bahwa kotak bekal yang dulu saya buang dengan malu, kini bisa kembali ke saya dengan begitu indahnya. Terima kasih untuk semua anak-anak yang membuat bekal ini lebih berharga dari apapun." Suasana hening dan haru. Raffi lalu melanjutkan. "Dulu saya pikir saya gagal jadi anak. Saya pikir saya tak pernah cukup membalas ibu saya. Tapi hari ini, saya merasa bekal ibu saya tidak sia-sia. Ia telah menyelamatkan saya, dan sekarang telah menyelamatkan kalian." Ia menatap anak-anak itu satu persatu. Beberapa mengangguk, beberapa tersenyum lebar, dan beberapa bahkan menghapus air mata kecil mereka. "Kalau saya boleh memberi bekal terakhir sebelum saya menyerahkan tongkat ini kepada generasi berikutnya, maka bekal itu adalah ini. Jangan pernah meremehkan cinta, sederhana. Jangan pernah anggap remeh kebaikan kecil, karena dari tempe goreng dan nasi putih bisa lahir dunia yang baru." Tepuk tangan bergemuruh. Bukan karena kata-katanya yang hebat, tapi karena semua yang mendengar tahu. Itu bukan sekadar ucapan, itu kebenaran hidup. Malamnya, setelah acara selesai dan semua anak-anak sudah pulang, Raffi duduk sendirian di ruang kerja yayasan. Ia membuka salah satu surat terakhir dari dalam kotak tadi. Surat itu ditulis oleh seorang anak bernama Lia, usia 10 tahun. "Om Raffi, katanya Om dulu pernah buang bekal ibu. Tapi sekarang Om jadi orang yang bagi-bagi bekal ke banyak anak. Aku percaya walau kita pernah salah, kita masih bisa jadi orang baik. Aku juga pernah nakal ke ibu, tapi sekarang aku mau berubah kayak Om." Raffi tersenyum. Surat itu terasa seperti cermin yang memperlihatkan dirinya di masa lalu dan sekaligus harapan untuk masa depan. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang dari jendela. Malam itu ia menulis di buku catatan terakhirnya, bekal terakhir dari ibu bukan tempe dan nasi, tapi pelajaran bahwa hidup bukan soal berapa besar yang bisa kita beri, tapi seberapa tulus kita memberi. "Aku akan terus membagi bekal ini sampai tak ada lagi anak yang membuang makanannya karena malu. Sampai cinta, sekecil apapun, tak lagi diabaikan." Ia menutup bukunya, menyandarkan kepala di kursi, dan dalam hening malam itu, seolah ia mendengar suara ibunya berbisik, "Nak, ibu bangga padamu. Bekal ibu ternyata bisa sampai sejauh ini." Dan begitulah bab terakhir dari kisah seorang anak yang dulu membuang bekal ibunya, kini menjadi pemberi bekal bagi ribuan anak lain. Bekal itu telah berubah wujud, dari makanan menjadi makna, dari rasa lapar menjadi harapan, dari pengorbanan menjadi warisan. Karena cinta seorang ibu tidak pernah habis, ia hanya berpindah tangan dari satu hati ke hati lainnya. Dan selama bekal itu terus dibagi, kisah ini tidak akan pernah benar-benar berakhir.